orang tidak melihat kamu dari suku apa, kamu agama apa, tetapi melihat kemampuan kerjanya. Saya rasa itu jauh lebih baik. Halo. Halo, Hai, Halo. Apa kabarnya? Luar biasa. baik. 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 Oke, baiklah, hari ini kita akan membahas mengenai topik diskriminasi rasial. Nah, tujuan hari ini kita adalah memperjuangkan persamaan hak dan anti diskriminasi rasial tentunya di Indonesia ini. Nah, Indonesia adalah negara yang penuh dengan keindahan kemajemukan budaya dan toleransi dalam kehidupan bersama yang lebih baik. Nama aku Rade. Namanya Rade Juliman Lumbantoruan. Usia aku 24 tahun. Aku sedang bekerja di salah satu perusahaan jadi customer service. Nama saya Victor. Terus profesi saya sekarang wira swasta. Nama saya Valen, saya adalah seorang guru dan tahun ini umur 33 tahun. Nama saya Anugrah, usia saya 29 tahun, profesi saya sebagai kontraktor. Aku bangga jadi orang Batak karena banyak sekali kultur-kultur yang ada di Batak Toba ini. Ya, ada marganya banyak, dapat membuat kita kuat. Nah, jadi adat istiadatnya itu sangat kental, ya kan? Nah, misalnya nih contoh, kalau misalnya aku pergi ke tempat lain atau ke kota lain, aku kan marga Siombing nih. Terus aku jumpa sama yang marganya Siombing juga. Ya pasti aku dijadikannya anak. Jadi kita lebih akrab gitu. Itu dia yang aku banggakan dari aku sendiri, dari darah Batak. Horas! Saya Chinese born Indonesian. Saya bangga sebagai orang Chinese karena seperti kita ketahui, Chinese itu terkenal dalam bidang bisnis. Jadi ya, saya cukup bangga sih untuk menjadi seorang Chinese. Kebanggaan saya menjadi bangsa Indonesia. Bangsa yang penuh dengan kemajemukan, perbedaan suku, agama, ras, dan budaya. Saya merasa bangga sih dengan etnis saya karena ya saya merasa sangat kental dengan budaya, adat. Kalau untuk sekarang ini, aku belum pernah dapat yang diskriminasi yang diremehkan ya. Kalau orang Batak itu dia suku rasnya itu sangat dekat gitu. Dalam arti ketika kamu punya marga, sama kayak seperti tempat suku orang lain gitu, suku orang lain. Ketika kamu punya marga, kamu sangat didambakan atau ya kita tetap lebih dekat gitu. Pertama kali saya masuk kuliah, saya itu sebagai minoritas yang satu kelasnya hanya tiga Chinese, sisanya itu dari agama yang berbeda, sehingga otomatis makanan yang kita makan itu ada sedikit perbedaan. Dan awal-awal mereka seperti mengejek kita orang Chinese yang makanan non halal. Jadi mereka menggunakan kata-kata, ya itulah makanan yang kita makan, untuk mengejek kita. Kayaknya sih aman-aman aja kali ya. Saya mengajar Mandarin ya, guru. Apalagi di sekolah, mayoritasnya bukan Chinese. Di lingkungannya itu Chinese-nya cuma beberapa aja. Mereka merasa agak istimewa gitu sih. Gak boleh juga sih sebenarnya kan, karena memang itu diskriminasi itu adalah hal yang nggak perlu dilakukan gitu. Apalagi membeda-bedakan tuh kayak janganlah. Mungkin karena di bidang saya kontraktor, nah biasanya itu klien itu cenderung kayak suka mencari yang punya suku yang sama. Nah sebenarnya menurut saya itu hal yang wajar karena kita satu suku, jadi kita sudah mengerti yang namanya bahasa, budaya, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Jadi kita juga bisa kayak punya satu pandangan lebih mengerti karakter lawan bisnis kita. Tetapi kalau misalnya beda, otomatis kita agak punya tanda tanya, orang ini bakal bisa dipercaya nggak? Terus seberapa besar saya bisa percaya orang ini? Mungkin yang saya dapati nggak seperti begitu. Mereka berbuat seperti itu karena pengaruh-pengaruh yang mereka lihat, mereka alami, jadi mereka melakukan seperti itu. Banyak hal yang membuat mereka seperti luka masa lalu gitu,
terus menimbulkan rasa sakit hati. Ketika menimbulkan rasa sakit hati, ketika dia naik ke atas, dia punya kuasa, dia akan membalaskannya. Nah, seperti Hitler ketika kecil, mengapa dia sangat membenci Yahudi? Hitler dahulu kalau ada pertanyaan gurunya, teman-teman Yahudi itu selalu diladeni gurunya jauh lebih baik. Aku sebenarnya mampu ngejawab nih, tapi gurunya tak pernah ngasih kesempatan. Dan akhirnya dia merasa, wah guru saya nih sentimen nih, pilih kasih. Nah ketika dia mulai beranjak besar, akhirnya ketika dia punya kuasa, dia membalas dendam. Saya rasa seperti itu. Masih ada perbedaan-perbedaan seperti itu dan itu kentara banget. Nggak tahu sih. Kalau nggak salah ngenes ya. Ngenes ya? Nggak pernah nonton sih, nggak tahu. Nah, film itu judulnya adalah Ngenes. Kadang hidup perlu ditertawakan. Film keluaran tahun 2015. Film ini merupakan adaptasi dari trilogi novel dengan judul yang sama karya Ernest Prakasa. Film ini berkisah soal diskriminasi yang dialami oleh Ernest semasa hidup. Film ini bercerita suka duka dalam hidupnya sebagai pria etnis Tionghoa pada zaman Orde Baru. Film ini banyak menampilkan fakta-fakta yang sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, mulai dari kebiasaan mengejek seseorang karena penampilan fisik hingga kebiasaan menilai sikap seseorang berdasarkan suku atau agama mereka. Kalau aku sih nggak masalah sih kalau beda suku, agama, dan ras. Sebenarnya lebih bagus sih kalau beda-beda kan, karena kita jadi punya keturunan gitu kan yang lebih bagus gitu. Kalau menurut pendapat saya itu sebenarnya nggak ada, sah-sah aja sih, nggak ada yang salah sih. Cuman mungkin usahanya harus lebih ekstra karena ya itu perbedaan kebiasaan, perbedaan budaya, perbedaan bahasa itu seringkali bisa buat salah paham yang tidak perlu sebenarnya. Akhir-akhir ini banyak orang yang dengan suku lain gitu atau dengan agama yang lain gitu, dengan komitmen ya mereka akan sanggup menjalaninya walaupun banyak pertentangan dari keluarga, dari pihak-pihak sekitar yang tidak mendukung dan tidak terbiasa dengan hal-hal yang seperti itu. Tapi jika kita sudah teredukasi tentang perbedaan itu dan siap untuk menerima, why not? Ya oke-oke saja sih, setuju aja. Menurutku sebenarnya pun fine-fine saja ya, karena itu kembali ke hati. Kadang permasalahan yang paling besar adalah ketika kita mencintai suku yang berbeda. Ini menjadi satu hal yang penting, apalagi ketika kita berada di tanah Asia. Ini penting ya. Jadi dalam hal percintaan, pernikahan dengan orang yang berbeda suku, berbeda agama, ini sesuatu yang cukup perlu banyak dipertimbangkan. Salah satu bentuk diskriminasi yang mungkin seringkali kita lihat. Mari kita lihat kembali. Oke, ini ada seorang, kayaknya dia seorang neger ya. Dia magang isi teko, tapi kayaknya kosong atau gimana. Dia pindahin aja, dia cabut. Ini lagi kantor. Hijau. Oh. Ini jadi kayak ini ya, kulit hitam sama kulit putih. Dia tanya kemana aja kau, katanya. Padahal dia ada bujangan. Dari kamar mandi.
Dia beda sendiri. Nggak tahu sih. Aku lupa judulnya apa. Aku lupa, tapi aku pernah nonton ini. Ini cerita tentang rasial juga. Tidak tahu. Enggak. Ya, judulnya adalah Hidden Features. Keluaran tahun 2016. Benar, Bang? Filmnya bertemakan perjuangan persamaan hak tidak hanya melalui demonstrasi dan politik saja, tapi juga dengan melakukan pekerjaan secara profesional sehingga kemampuan yang dimiliki diakui dan dihargai. Nah, film yang dibintangi Taraji P. Henson dan juga Octavia Spencer ini menceritakan 3 orang wanita Afrika Amerika yang bekerja di NASA sempat mengalami banyak diskriminasi hingga akhirnya peran mereka diakui dalam banyak misi luar angkasa NASA. Nah, fenomena ini salah satu yang digambarkan di film tersebut itu diangkat dari kisah nyata. Di dunia pekerjaan, jadi kita harus melihat kinerja orang sih sebenarnya. Jangan lihat ini aku sama dia satu suku nih, jadi aku lebih sayang sama dia. Dia lebih kepercaya gitu kan. Karena aku pengennya semuanya sama, maupun dia suku apa gitu. Yang penting yang dilihat itu adalah kinerja sih sebenarnya. Sebenarnya untuk kita mengharapkan orang lain memperlakukan kita baik itu menurut saya agak susah, karena terutama di tempat kerja, karena itu berhubungan dengan banyak orang. Tetapi kalau misalnya kita bisa memberikan value terhadap diri kita sendiri, orang lain bakal menilai kita itu bukan berdasarkan warna kulit, bahasa kita, atau agama kita. Orang bakal menilai kita berdasarkan apa yang kita bisa capable. Dan akhirnya, dari semua diskriminasi yang ada, inti yang paling penting kita dapatkan bahwa kita harus menunjukkan siapa diri kita. Sehingga hal-hal yang membuat perbedaan itu semakin lama semakin kecil. Ketika kita makin berkualitas, ketika kita makin berkarya, semakin menunjukkan siapa diri kita, bahkan berani untuk speak up. Ini jadi satu hal yang penting. Jadi apapun diskriminasi, apapun yang terjadi, kita harus terus menjalani kehidupan dan tunjukkan bahwa ini saya. Apapun yang terjadi, itu adalah sesuatu yang menjadi tantangan saya. Itu satu hal yang penting untuk kita perdalam dan kita renungkan kembali. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama tanpa adanya diskriminasi, tapi berdasarkan kemampuan kerja ya, misalnya skillnya gitu. Jadi orang tidak melihat kamu dari suku apa, kamu agama apa, tetapi melihat kemampuan kerjanya. Saya rasa itu jauh lebih baik. Semua harus sama lah, adil gitu. Jangan kelihatan dispesialkan atau disampingkan atau dibedakan. Roma 10 ayat 12 mengatakan kepada kita begini. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi maupun dengan orang Yunani. Karena Allah itu satu, yang kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sobat Dogmapedia, kalau kita sadari dan ketika kita berbicara tentang diskriminasi, sadarkah kita bahwa dunia ini adalah tempat diskriminasi itu sering terjadi? Dan kalau kita berbicara tentang diskriminasi, maka yang pertama kali kita lihat adalah diskriminasi warna kulit. Saya pernah melihat seorang yang berkulit gelap dipukuli oleh sekelompok geng yang berkulit putih. Ada slogan yang mengatakan white is right. Putih itu selalu benar. Slogan yang selalu diteriakkan untuk menunjukkan arogansi daripada sekelompok orang yang mengagungkan kulit putih. Sobat Dogmapedia yang terkasih, itu hanya bagian kecil daripada diskriminasi yang sering kita dengar, sering kita lihat, sering kita baca melalui majalah maupun media online. Tapi sebenarnya ada begitu banyak diskriminasi yang jauh tidak pernah kita sadari. Ada beberapa contoh yang bisa saya kemukakan. Yang pertama adalah diskriminasi dalam dunia pekerjaan, bukan? Kalau dia adalah orang dengan suku tertentu, maka dia akan mendapatkan gaji yang lebih besar daripada orang dari suku yang lain. Atau
Kalau dia berteman dengan suku tertentu dalam pekerjaan ini, maka dia akan mendapatkan banyak teman dibandingkan teman-teman yang lain yang mungkin tidak sesuku. Ini juga bagian daripada diskriminasi. Apakah hanya itu? Sobat Dogmapedia, setali tiga uang, diskriminasi dalam keluarga juga sering dan acap kali terjadi. Sehingga ada yang namanya anak emas, anak perak, anak buangan, bahkan anak yang tidak diakui. Ini adalah bentuk diskriminasi yang nyata yang ada di dalam kehidupan kita. Sobat Dogmapedia, hari ini kita akan sedikit mengulas tentang bagaimanakah kita melihat diskriminasi ini sesungguhnya. Is this the created word from Jesus? Apakah ini adalah dunia yang telah diciptakan oleh Yesus? Sahabat yang terkasih, jelas sekali Tuhan tidak menginginkan adanya diskriminasi dalam kehidupan manusia. Sejak manusia diciptakan sampai saat ini, Tuhan tidak pernah mengatakan mana suku yang paling unggul, mana suku yang lebih tidak unggul. Tidak pernah dikatakan dalam firman Tuhan. Tetapi itu semua terjadi. Bagi Tuhan semua itu indah. Firman Tuhan mengatakan ketika Tuhan menciptakan manusia, semua ciptaannya baik adanya. Sungguh sangat baik. Kejadian mengatakan demikian. Tidak ada yang buruk. Mau kulit hitam, mau kulit biru, mau kulit berwarna, mau kulit kuning. Dari suku apapun, dari negara manapun, penghasilan bagaimanapun, semuanya sama di mata Tuhan. Itulah mengapa Alkitab lebih khusus menekankan tidak boleh ada diskriminasi. Mungkin ini semua hanya omong kosong bagi kita, tapi ini semua dinyatakan Tuhan di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan tidak pernah mendiskriminasi ketika dia menolong seorang wanita yang sakit pendarahan yang dianggap najis. Tuhan tidak mendiskriminasi ketika dia mau menyembuhkan orang lumpuh yang dianggap tidak ada harganya dalam masyarakat. Tuhan juga menyembuhkan seorang yang cacat. Bahkan dia membangkitkan anak Yairus, seorang perwira rumah ibadat di Kapernaum. Tidak ada diskriminasi. Mau jabatan tinggi, mau tidak dipedulikan oleh masyarakat. Inilah seharusnya menjadi teladan kita. Kristus itu sendiri. Sobat Dogmapedia yang terkasih, diskriminasi merupakan kejahatan. Saya katakan sekali lagi, diskriminasi merupakan kejahatan. Diskriminasi adalah dosa di mata Tuhan. Mengenal bahwa Allah menciptakan semua itu baik, dan ketika kita membeda-bedakan baik dan tidak baik, berarti kita sudah mengambil porsi bagian Tuhan, dan kita berusaha seakan-akan menjadi pribadi Tuhan. Itu adalah dosa. Kita tidak boleh menjadi Tuhan setitik pun, sekecil pun dalam tindakan kita. Sahabatku, ini adalah sesuatu yang harus benar kita waspadai dan kita harus sadari. Jangan pernah ada di antara kita untuk mendiskriminasikan satu orang pun. Ingat firman Tuhan tadi, tidak ada yang berbeda antara orang Yunani dan orang Yahudi. Orang Yunani adalah orang-orang yang katanya adalah menyembah kepada dewa-dewi. Orang Yahudi adalah orang yang katanya menyembah kepada Allah dan mentaati hukum Taurat. Tidak ada yang beda di mata Tuhan. Demikian juga kita. Apakah dia adalah orang yang kita kenal, yang seagama, ataupun orang yang tidak kita kenal, tidak seagama, tidak sesuku, tidak sebangsa. Tidak boleh adanya diskriminasi. Sobat Dogmapedia, dalam tubuh Kristus tidak ada diskriminasi. Sekali lagi, dalam tubuh Kristus tidak ada diskriminasi. Tidak boleh ada diskriminasi sebagai satu tubuh, anggota tubuh Kristus. Kita harus hidup sebagai orang-orang yang kudus dan benar di mata Tuhan.
Tidak ada yang menyatakan kalau kita bersunat ataupun tidak bersunat, mana yang kudus, mana yang tidak. Gak ada. Kita semua satu tubuh. Kita semua satu dalam Tuhan. Karena saya dan saudara satu ciptaan Tuhan. Dan ciptaan Tuhan itu, ingat, sempurna adanya. Tetap jangan ada diskriminasi. Terakhir saya mau sampaikan, say no to discrimination. Tetap salam semangat. Halo, jangan lupa untuk like, comment, subscribe di YouTube channel Dogmapedia. Dan nantikan video-video berikutnya ya. Didukung ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Oke? Bye-bye.